Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Sebelumnya Ustazah hendak menjelaskan kenapa anak-anak kelas 5 bergabung bersama kita dalam pelajaran kali ini. Karena wali kelas 5 Qadarullah sedang sakit, yaitu Ustazah Ramona, sehingga kelas 5 hari ini belajar bersama kita kelas 4. Tapi kalian tetap tertib ya belajarnya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu kelas 4 adalah pelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur, dan kelas 5 pelajaran IPA tentang perpindahan kalor secara kondusi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ustazah absensi terlebih dahulu nggih. Untuk kelas 4, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Iam kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Mas Iam lekas sehat nih, sehingga dapat belajar bersama-sama lagi. Untuk kelas 5, apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Hadir semua ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, agar pembelajaran hari ini lebih menyenangkan, Ustazah mohon anak-anak untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar tentang teks prosedur. Oke.
Untuk anak kelas 5, kemarin pas pelajaran IPA terakhir materinya tentang apa? Perpindahan kalor. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi. Oke, Ustazah mau tanya, kelas 4, apakah ada makanan atau minuman yang kalian sukai? Ada, apa itu? Susu. Ustazah pengen tanya, susu itu bikinnya gimana sih? Cara-caranya? Susunya dibuka, terus dituangkan ke gelas, dikasih air, diaduk, sudah jadi? Dicampurin es. Mantap, Masya Allah nih. Untuk anak kelas 5, Ustazah mau tanya, benda-benda yang menghasilkan panas contohnya apa saja ya? Setrika, magicom, kompor, apa lagi? Pemanas ruangan. Oke, baik. Untuk biar belajarnya tambah semangat, Ustazah mau mengajak teman-teman semua kita tepuk nyamuk bersama-sama. Siap? Siap. Tepuk nyamuk. Nguing, nguing. Nguing, nguing. Nguing, nguing. Kena deh. Lanjut tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar di kelas 4 teks prosedur dan kelas 5 perpindahan kalor secara konduksi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini yaitu kelas 4. Yang pertama, melalui kegiatan membuat minuman susu, siswa dapat menulis teks prosedur dengan baik. Oke, yang kelas 4. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menulis teks prosedur, peserta didik dapat menulis kalimat dengan baik sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran untuk kelas 5. Yang pertama, dengan melalui gambar atau PowerPoint, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Kemudian yang kedua, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dipanaskan, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi, secara berkelompok atau mandiri dengan benar. Nah, Ustazah ke kelas 4 dulu ya. Anak-anak kelas 4 sekarang buka LKS-nya halaman 62 tentang teks prosedur. Tolong dibaca dan dipahami ya. Kemudian untuk anak kelas 5, tolong perhatikan di layar PowerPoint-nya. Kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan energi panas dari satu tempat ke tempat yang lain disebabkan oleh perbedaan suhu. Panas bisa berpindah ketika terjadi perbedaan suhu. Seperti air, panas pun berpindah dari suhu yang tinggi atau panas menuju suhu yang lebih rendah atau dingin. Perpindahan panas secara konduksi. Konduksi adalah, ini di garis bawahi ya, nanti Ustazah akan tanyakan di akhir pembelajaran. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, namun tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi cuma panasnya saja, zatnya tidak ikut. Berikut ini contoh perpindahan panas secara konduksi. Yang pertama, sendok terasa panas ketika digunakan
Besi terasa panas ketika salah satu ujungnya dibakar atau dipanaskan. Kemudian Ustazah akan mendemonstrasikan contoh konduksi. Tolong anak-anak diperhatikan ya. Di sini Ustazah punya es batu. Ya, maaf ya Mas. Ustazah di sini nanti kalau basah Ustazah minta maaf ya. Nah, es batu di sini masih dalam bentuk beku. Ya, lihat. Lihat. Oke. Kemudian Ustazah genggam es batunya. Kurang lebih 5 menit Ustazah genggam terus es batunya. Lama-lama ada yang menetes. Lihat. Berarti es batunya kenapa? Mencair. Kok bisa mencair? Ada yang tahu kenapa? Karena kepanasan. Panasnya dari mana? Dari tangannya siapa? Nah, ini termasuk contoh perpindahan kalor secara konduksi, di mana es batu yang ada di genggamannya Ustazah mencair. Karena apa? Karena suhu tubuh Ustazah yang hangat mengalir melalui kulit di tangan. Akhirnya tangannya Ustazah jadi agak panas. Kemudian es batu yang ada di tangannya Ustazah mencair. Begitu contohnya, sudah paham? Oke, Ustazah akan bagikan LKPD-nya. Anak-anak tolong persiapkan lilin, sendok, kemudian korek untuk melakukan percobaan. Mas Natal, 1 lembar buat 2 anak ya. Sekarang langkah-langkahnya coba perhatikan pada LKPD-nya. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan yang telah disediakan. Alat dan bahan ada lilin, sendok, dan korek api. Sudah dipersiapkan? Kemudian yang kedua, nyalakan lilinnya. Lilinnya dinyalakan, korek apinya diambil, dinyalakan lilinnya. Pinjam ke temennya Mbak Alin koreknya. Ya, nanti lilinnya ditaruh di atas meja. Caranya tahu? Lilinnya dimiringkan. Nanti kalau lilinnya mencair itu bisa buat lilinnya berdiri. Sudah? Bisa? Oke. Kalau sudah, tolong ambil sendok kalian. Sudah? Sendoknya ditaruh di atas api, dipanaskan selama kurang lebih 3 menit. Oke. Selama kalian melakukan percobaan, Ustazah izin untuk ke kelas 4 terlebih dahulu, nggih? Oke, anak-anak kelas 4, apakah sudah selesai membacanya? Apakah ada materi yang masih bingung? Apa sudah paham? Masih bingung? Oke, Ustazah akan terangkan kembali untuk anak kelas 4. Tolong anak-anak lihat ke papan tulis, lihat ke PowerPoint yang sudah Ustazah paparkan ya. Oke, kelas 4, teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Tujuan teks prosedur. Ayo anak-anak kelas 5, jangan bisik ya. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu.
juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil maksimal. Struktur prosedur ada yang pertama tujuan, yang kedua material atau bahan-bahan, kemudian alat dan langkah-langkah, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, kemudian di sini Ustazah ada contoh cara membuat minuman jeruk. Ustazah di sini punya 1 saset minuman rasa jeruk. Kemudian Ustazah punya sendok, Ustazah punya tempat minum, dan Ustazah bawa air mineral. Ya, Ustazah mau praktekkan gimana sih cara buat minuman jeruk. Nah, yang pertama, saat cuaca panas, alangkah lebih baik kita minum minuman yang menyegarkan. Salah satu minuman yang mudah untuk dibuat adalah minuman jeruk, rasa jeruk. Kandungan gizi pada jeruk yang kaya akan vitamin C sangat baik untuk tubuh. Untuk membuat minuman jeruk dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, menyiapkan satu saset minuman rasa jeruk, air mineral, ini bahan-bahannya. Kemudian alatnya ada gelas dan sendok. Ustazah juga punya gunting. Kita buat ya. Caranya, minuman jeruknya Ustazah buka, kemudian dituangkan ke dalam gelas. Kalau sudah dituangkan, Ustazah tambahkan air mineral secukupnya. Yang banyak nggak apa-apa. Oke, yang banyak. Sudah. Kalau sudah, Ustazah tutup lagi botolnya. Kita aduk minuman jeruknya biar larut di dalam air. Nah, 1 gelas minuman jeruk sudah bisa dinikmati. Untuk anak-anak kelas 4, sekarang kita praktik membuat minuman susu. Susu sehat atau tidak? Oke, Ustazah nanti akan bagikan LKPD-nya. Anak-anak sekarang persiapkan alat dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah. Apa saja? Sendok, Gelas, dan susu. Kemudian airnya. Sekarang dipersiapkan. Ustazah bagikan LKPD-nya. Satu meja Ustazah bagikan 1 lembar untuk 2 anak. Nanti kalian praktek sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Kalau sudah selesai, nanti tolong tuliskan judulnya mau apa. Misalnya membuat minuman sehat, susu sehat. Tujuannya apa? Kenapa kalian mau bikin susu? Kemudian alat yang digunakan apa saja, tulis di kolom alat. Kemudian bahan-bahannya apa saja, tulis di kolom bahan. Langkah-langkah membuatnya bagaimana, tulis di bagian kolom langkah-langkah. Kemudian penutup atau kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Jadi susu adalah minuman yang bagaimana? Minuman yang sehat, minuman yang gampang dibuat, atau minuman yang apa? Boleh ditulis kesimpulannya. Sekarang coba ikuti langkah-langkahnya sesuai LKPD. Yang pertama, buatlah segelas minuman susu. Yang pertama berarti langkah-langkahnya bagaimana? Dibuka dulu bungkus susunya. Boleh, sekarang dibuka dulu susu sasetnya. Kalau nggak bawa gunting, Ustazah pinjamkan. Mau pakai gunting nggak? Sini Ustazah guntingkan.
Ada yang mau pakai guntingnya Ustazah? Nih, sudah. Kalau sudah dipotong, masukkan ke dalam gelas susu sasetnya. Ayo Mas Azam, masukkan ke dalam gelas susu sasetnya. Belum dipotong? Ustazah pinjam guntingnya ya. Ayo Mas Azam digunting dulu, masukkan ke dalam gelas. Kalau sudah dimasukkan ke dalam gelas, langkah selanjutnya apa Nana? Dikasih air. Airnya dipersiapkan, dimasukkan ke dalam gelas. Oke, airnya secukupnya aja biar susunya manis. Ya. Kalau sudah dikasih air, selanjutnya apa? Diaduk-aduk agar merata dan tercampur dengan air. Kalau sudah selesai, anak-anak isikan jawabannya di LKPD. Judulnya nanti apa? Tujuannya bagaimana? Alat-alatnya apa saja? Bahannya apa saja? Langkah-langkahnya dan penutup atau kesimpulan. Ustazah pindah ke kelas 5 terlebih dahulu ya. Anak-anak kelas 4 Ustazah tinggal sebentar boleh? Boleh. Baik, anak-anak kelas 5 apakah sudah selesai tugasnya? Jika sudah selesai, Ustazah mau, apakah ada yang berani maju ke depan untuk membacakan hasilnya? Sudah sekarang? Ayo maju ke depan dibacakan hasilnya sama Mbak Labibah berdua, ayo. Coba Ustazah pengen tahu hasilnya seperti apa setelah melakukan percobaan. Yang lain tolong diperhatikan ya. Ya, sekarang anak-anak kelas 4 tolong ditulis lagi ya jawabannya. Coba ayo Mas Sekar sama Mbak Labibah dibacakan hasilnya. Yang kencang suaranya ya. Oke, baik. Jawabannya sudah betul semua. Terima kasih karena sudah berusaha dengan baik. Makasih Mbak Sekar, Mbak Labibah. Kita kasih tepuk tangan ya buat Mbak Sekar dan Mbak Labibah. Oke, kelompok yang lain ada lagi yang mau maju? Ayo, Mas Noval dibacakan hasilnya. Berani nggak? Ayo maju ke depan, bacakan hasilnya yuk Mas Noval. Suaranya yang kenceng ya, kan laki-laki nanti jadi pemimpin. Ayo coba Mas Noval hasilnya bagaimana setelah melakukan percobaan. Itu pipinya kenapa? Kena spidol? Masya Allah. Ayo coba hasilnya bagaimana? Oke, sendok terasa panas. Oke. Secara konduksi, alhamdulillah, masya Allah betul semua. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Noval. Kemudian Ustazah minta lagi, coba Mbak Alin sama Mbak Luna. Ayo dibacakan hasilnya. Suaranya yang kencang ya. Coba hasilnya bagaimana? Hasil percobaan nomor 1 rasa panas. Nomor 2 rasa panas karena mengolahkan asam. Pertanyaan. Panaskan. Nomor 2 fungsi. Oke, alhamdulillah sudah betul semua jawabannya. Terima kasih Mbak Aluna dan Mbak Labibah. Oh iya. Kemudian Mbak Farin dan Mbak Sania, coba dibacakan hasilnya. Dibacakan yang keras ya.
Oke, Mas Faiz sama Mas Hafiz dulu. Yuk, Mas Faiz sama Mas Hafiz dulu. Dibacakan yang jelas ya. Sendok terasa panas, 2 terasa panas, pertanyaan kata perpindahan panas. Oke, jawabannya sudah betul. Terima kasih, Ge. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Faiz sama Mas Hafiz. Kemudian yang terakhir, Mas Uki dan Mas Alfa. Ya, nggak apa-apa, Mas Al. Harus pede ya. Waalaikumsalam. Lagi ya, Mas Alfa. Coba dibacakan dengan jelas. Sendok terasa panas. Oke. Terasa panas. Oke. Pertanyaan 1 karena dipanaskan. Oke, jawabannya sudah betul semua. Terima kasih ya Mas Alfajna dan Mas Uki. Untuk selanjutnya Ustazah akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya. Anak-anak kelas 4, apakah kalian sudah menyelesaikan membuat segelas susu? Alhamdulillah. Apakah lembar kerjanya sudah diisi semua? Ustazah mau kalian maju ke depan untuk presentasi. Yang pertama, Mas Satrio, coba maju ke depan, bacakan hasilnya. Yang kenceng suaranya ya, Mas. Dari awal, yang judulnya. Minum susu Ya, terus. buat lebih sehat. Coba menyiapkan badan, alat, sendok, gelas, gunting, bahan untuk manis, air mineral. Lama-lama. Pertama-tama, gunting Satu saset. saset susu. Ya. Tuang ke gelas. Kasih air mineral habis itu diaduk. Kemudian kesimpulannya. Oke, terima kasih Mas Satrio. Alhamdulillah, jawabannya bagus ya. Kita tepuk tangan dulu buat Mas Satrio. Oke, selanjutnya Ustazah mau Mas Arkan. Coba Mas Arkan dibacakan hasilnya. Itu cara membuat susu. Tujuan membuat minuman susu. Alat, sendok, gelas, gunting. Bahan susu saset, air mineral. Langkah-langkah pertama-tama buka susu saset, masukkan susu ke dalam gelas, masukkan air mineral, lalu diaduk. Kesimpulan, susu adalah minuman yang sehat dan gampang dibuat. Alhamdulillah, jawabannya sangat bagus ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Arkan. Sekarang Ustazah mau Mas Azam. Ayo Mas Azam, maju ke depan, dibacakan hasilnya. Ini susunya jangan dipikir jatuh ya. Coba dibacakan. Oke, terima kasih Mas Azam. Jawabannya sudah sangat baik. Kita tepuk tangan dulu buat Mas Azam. Untuk selanjutnya, Ustazah kasih LKPD-nya. Kalian kerjakan secara individu dengan teliti. Kemudian kalau sudah selesai nanti dikumpulkan ke Ustazah ya. Ustazah bagikan terlebih dahulu. Setelah dikerjakan di sana,
Terima kasih. Untuk anak-anak kelas 4, apakah sudah selesai? Sudah ya, kalau sudah silahkan dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak, untuk anak-anak kelas 4, hari ini kita belajar tentang apa? Teks prosedur. Teks prosedur itu apa sih isinya? Teks yang berisi tentang cara-cara membuat sesuatu. Bagus Mas Arkan. Untuk anak-anak kelas 5, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang apa? Perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi itu tadi apa ya? Adalah perpindahan zat, ya, adalah perpindahan panas melalui zat perantara, namun tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Nah, contohnya, contoh untuk anak-anak kelas 4 nih tadi. Contohnya kita sudah buat apa saja? Susu. Terus Ustazah tadi bikin apa? Minuman jeruk. Untuk anak-anak kelas 5, contoh-contohnya tadi apa saja yang termasuk perpindahan kalor secara konduksi? Memanaskan sendok. Akhirnya saat sendoknya ujungnya dipegang masih terasa panas. Oke. Alhamdulillah. Ustazah akan berikan kegiatan selanjutnya yang harus kalian lakukan di rumah. Untuk anak-anak kelas 4, silahkan lanjutkan untuk belajar materi teks eksplanasi di rumahnya. Untuk anak-anak kelas 5, silahkan lanjutkan belajar materi tentang perpindahan kalor secara Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ustazah mohon maaf bila ada kata-kata dari Ustazah yang kurang berkenan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah